Selamat saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Mengawali aktivitas kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya itu, mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih untuk setiap tuntunan-Mu dari malam hingga pada pagi hari ini. Kami boleh beristirahat dan boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan. Kami juga bersyukur karena kami masih diberi kesempatan untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu ini. Inilah yang menjadi doa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Yehezkiel 36 ayat 22 sampai 32. Firman Tuhan berbunyi demikian, pembaharuan Israel. Oleh karena itu katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah, bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang. Aku akan menguduskan namaku yang besar, yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa, dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, demikianlah firman Tuhan Allah. Manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa, aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu, dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya, dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Aku juga memperbanyak buah pohon-pohonmu dan hasil ladangmu, supaya kamu jangan lagi menanggung noda kelaparan di tengah bangsa-bangsa. Dan kamu akan teringat-ingat kepada kelakuanmu yang jahat dan perbuatan-perbuatanmu yang tidak baik, dan kamu akan merasa mual melihat dirimu sendiri karena kesalahan-kesalahanmu dan perbuatan-perbuatanmu yang keji. Bukan karena aku yang bertindak, demikianlah firman Tuhan Allah. Ketahuilah itu, merasa malulah kamu dan biarlah kamu dipermalukan karena kelakuanmu, hai kaum Israel. Amin firman Tuhan. Kuduskan Allah dan dirimu. Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus. Tanggung jawab utama dan terutama bagi umat Allah adalah menjaga kekudusan Allah. Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Ini adalah perintah dan ketetapan Allah yang harus dilakukan. Umat yang hidup dalam kecemaran dan menyembah Allah lain adalah umat yang memberontak dan mencemari kekudusan Tuhan. Baik sebagai pribadi maupun sebagai satu persekutuan, harus memelihara dan menjaga kekudusan hidup. Saudara-saudara, umat Israel harus dibuang ke Babel sebagai konsekuensi dari pelanggaran terhadap ketetapan Allah. Mereka memang masih tetap menyembah Allah, tetapi juga mereka menyembah Allah lain. Perbuatan ini merupakan penistaan dan pencemaran nama Allah yang kudus. Bangsa Israel sesungguhnya sudah mengetahui hukum ini, namun mereka lebih mendengar apa yang disampaikan musuh-musuhnya, dan akhirnya mereka ikut menyembah berhala.
Israel telah menyaksikan sendiri bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara, akhirnya Tuhan menjadi murka dan mereka harus dibuang ke Babel. Namun demikianlah Tuhan tetap mengasihi mereka dan menjanjikan pembebasan. Allah bukan karena umat itu, tetapi karena Allah tidak ingin namanya dinajiskan oleh mereka dan bangsa lain. Umat Allah harus ditahirkan kembali sehingga mereka menjadi umat yang layak menjadi milik Allah. Kita sebagai orang percaya telah dikuduskan di dalam Yesus Kristus. Tanggung jawab kita adalah memelihara kekudusan diri kita sehingga nama Allah tetap dikuduskan. Amin firman Tuhan. Mengakhiri perenungan kita pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Semoga firman-Mu ini boleh menjadi tuntunan dan kekuatan baru untuk memulai hari kami. Inilah yang menjadi doa kami di dalam nama Yesus Tuhan